Ya, selamat pagi pemirsa Berita Soraya TV channel YouTube kita di CV Bengawan Jaya Abadi. Di sini yang beralamat di Jalan Joyobondo, Palor Mojolaban, Sukoharjo. Di sini kita juga bersama dengan Bapak Muhammad Iqbal, beliau selaku Direktur Utama di CV Bengawan Jaya Abadi. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang mungkin sejarah awal dari pabrik ini ataupun nanti perjuangan dari Mas Iqbal untuk membangun pabrik ini. Ya, Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Pak, ini mungkin sedikit bisa diceritakan ya mungkin tentang sejarah pabrik ini seperti apa, Mas? Kalau untuk awalnya ya, jadi dari tahun 2000 itu saya katakan penemunya ya, namanya Pak Agus Widodo. Itu mulai ada ketertarikan di bidang kimia. Jadi mulai untuk ngelatih training untuk pembuatan sabun kayak gitu segala macam, itu mulai dari tahun 2000 sampai di tahun 2014. Nah, pada tahun 2014 itu karena sudah kekumpul banyak nih, baru kalau usaha kan udah kekumpul modalnya. Iseng-iseng lah coba. Iya, iseng-iseng coba di tahun 2014 itu. Tahun 2014 dicoba pertama beli tanah dulu, itu tanah kecil cuma tulas 300, belum bikin apa-apa. Nah, habis itu mulai tahun 2014 sampai 16 saya langsung untuk diajari juga. Saya diajari juga, diamanai dari Pak Agus untuk mengelola sekaligus untuk bikin legalitasnya di CV Bengawan Jaya Abadi. Saat itu Mas Iqbal umur berapa? Itu posisi saya masih kuliah, itu 2015 ya, saya masih kuliah sekaligus ikut untuk training, biasanya training kemana itu saya masih ikut. Ya, jadi saya lulusnya 2017 itu sekaligus sama bantuin di situ. Gitu ya. Iya. Terus saat itu kuliah di mana? Saya kuliah di UNS ini. Di mana? Iya. Ambil fakultas? Fakultas Teknik. Teknik Ya, jurusan Teknik Kimia. Ya. Terus mungkin saat Bapak ini menjadi seorang direktur di CV ini mungkin ada sedikit susah senangnya enggak? Banyak ya, kalau susah seneng ya, banyak banget. Ya, jadi sempat juga kerasa sampai harus nunda untuk pengurusannya itu selama 6 bulan karena memang tidak ada modal sekali. Jadi modalnya Bapak yang diturunkan itu cuma apa ya, nekat aja dulu ya. Nah, nggak ada modal sama sekali, sempat berhenti 6 bulan dulu itu pada proses itu tahun 2017 itu. Makanya untuk izinnya sendiri dari sini mungkin agak lama di situ. Susah senengnya ya ada itu. Terus pada masa saat itu Pak, mungkin yang membuat termotivasi ya dari Bapak ataupun Masnya ini untuk bangkit ini seperti apa saat itu? Motivasinya ya, motivasinya pertama kalau dari Bapak sendiri, Bapak menekankan karena itu kan awal saya lulus Bapak menekankan ya untuk awal memang Bapak lebih ke pembinaan ya. Bapak melihat kondisi di sini, warga sini juga dengan banyaknya tenaga muda yang itu sekiranya kurang, Bapak selalu menganti itu, ibaratnya kasihan itu, ini kalau dibilang itu belum terurus lah ya, di Amerika belum terurus, terus juga kondisi misal sosial kayak kegiatan-kegiatan di sini belum terlalu dihidupkan. Nah, Bapak mungkin dari situ yang diserapkan ke saya. Nah, setiap kali saya merasa drop, nah Bapak juga menekankan di sana, ini kita berjuang bukan untuk diri kita juga, kita berjuang untuk wilayah di sekitar sini, seperti itu. Jadi saling dorong-mendorong gitu. Iya, saling mendorong. Kalau saya lagi futur gitu apa bosan, nah Bapak nasihatin di sana. Terus berarti saat itu juga dilakukan pengembangan dari masyarakat sekitar juga ya Pak? Iya, jadi memang serapannya, apalagi pada saat awal-awal itu serapannya memang rata-rata banyak dari masyarakat sekitar. Sampai sekarang pun juga masih banyak dari masyarakat seperti itu. Pesan yang pernah tidak terlupakan dari sosok Bapak Mas Iqbal ini mungkin saat itu seperti apa? Kalau pesannya yang nggak pernah terlupakan sebenarnya banyak, tapi yang paling sering saya dengar itu sampai sekarang mungkin diulang itu kayak gini, kenalilah dirimu, kenalilah musuhmu, seperti itu terus ya. Itu selalu yang diulang sampai sekarang ya. Gitu. Jadi itu dasar saya untuk selalu bisa berkembang juga, dasar saya untuk mengenali sebenarnya saya itu juga bisa nggak sih gitu, untuk mengukur saya juga, dan untuk ibaratnya untuk tahu juga yang saya hadapi itu saya mampu nggak gitu. Seperti itu ya. Iya. Ya. Terus ini Mas Iqbal ini mungkin dari nama CV Bengawan Jaya Abadi ini mungkin ada filosofi tersendiri nggak dari nama ini? Kalau untuk nama CV Bengawan Jaya Abadi,
awalnya dulu sebenarnya namanya Bengawan Herbal Natural. Ya karena pada saat pembuatan akta notaris itu dikasih tahu tuh nanti kalau arahnya herbal natural nggak bisa kita main ke sektor lain. Padahal saya dan bapak itu kan pastinya bertiga tuh. Saya dan bapak itu punya mimpi yang nggak kita cuma fokus di kosmetik. Herbal natural kan arahnya kosmetik aja. Nanti nggak bisa Pak. Ya udah kita ganti aja. Bapak langsung di tempat bilang kita ganti CV Bengawan Jaya Abadi. Jadi menang terus. Gitu. Awalnya dari situ. Singkat sekali ya ngomong gitu seperti itu. Untuk di pabrik ini ada menjual sebuah produk apa aja Mas Iqbal? Kalau untuk produknya kita ada skincare, ada hair care juga, ada body care juga, terus kemudian ada sabun seperti itu. Nah, sementara yang unggulan di pabrik ini? Yang menjadi unggulan di sini sabun padatnya. Iya ini contohnya. Ini namanya? Ini Dosting ya, mereknya Dosting di sini. Untuk kelebihan Dosting ini seperti apa Pak Iqbal? Untuk kelebihannya dia natural. Ya, dia cocok untuk apalagi untuk yang kuning ini untuk berbagai macam tipe kulit dia cocok. Nah, dan itu juga udah rame juga di pasaran ya. Ini untuk sektor pemasarannya lewat mana aja Gus? Pemasarannya kita langsung sendiri dan sudah seluruh Indonesia. Ya. Main juga sudah gede itu udah sampai ke mancanegara juga ya Pak? Ya, tapi itu dibawa dari Indonesia, bukan kita yang langsung ekspor, tapi dari distri kita. Ya. Untuk pengembangan kedepannya apa juga akan diperjualkan di luar negeri juga mungkin? Iya, insya Allah ke depan kita ada pandangan ke sana. Kalau nanti sudah sudah mumpuni juga ya, sudah sesuai dengan kriteria pribadi, baru kita mungkin berani ke sana. Ya, tapi memang sudah ada pandangan ke sana. Gitu ya. Ya. Ini berarti untuk produk-produk di sini untuk sabun-sabunnya terutama juga tidak hanya untuk mandi aja, tapi juga untuk mempercerah kulit juga. Ya, karena kesini kita lebih ke sabun kecantikan ya, bukan untuk mandi juga. Kita untuk lebih ke sabun kecantikan. Ya. Beda kalau untuk mandi kan ya keperluannya beda. Untuk mandi aja ya kebersihan aja. Kalau kita untuk lebih ke kecantikan gitu. Yang untuk karyawan di pabrik ini ada berapa orang? Untuk karyawan ada 50 orang. Iya. Iya. Ini dari masyarakat sini atau ada di luar dulu? Ada masyarakat sini ada juga lebih banyak dari masyarakat sini sekitar kira-kira hampir 30. Iya 30-an. Ini mungkin mengulang yang tadi, mungkin di samping Mas Iqbal ini kan menjual sebuah produk ini mungkin ada visi misi lain terutama untuk mengurangi pengangguran. Ada, jadi harapan seperti yang tadi awal cerita ya, memang nggak tahu tuh ibaratnya semua kan awalnya dari mimpi, nggak tahu tuh kita udah bikin satu ini kemudian barulah dulu kita sempat cuma angan-angan aja, ternyata satu berhasil timbul lagi perasaan pengen bikin lagi. Iya, jadi dengan adanya kita pengembangan itu harapannya kita bisa menentaskan juga untuk tenaga-tenaga muda yang dia masih belum mendapat lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi untuk membuka lowongan pekerjaan. Iya, dan juga kita nggak ini juga ya, nggak cuma untuk perusahaan juga, kita juga kadang juga sering ya, apalagi di tahun 2019 kemarin kita adakan pelatihan di daerah Jogobondo untuk pembuatan sabun cuci piring. Karena kalau cuci piring itu kan mereka sering untuk sehari-hari. Kita adakan latihan training sehari-hari gratis. Training sabun cuci piring untuk pemakaian sehari-hari itu gratis. Nah, kita adakan juga. Nggak cuma di situ, kadang kita juga training di pondok gitu seperti itu. Itu kegiatan ramai di 2019 dulu. Berarti ada sosialisasi terus ya seperti itu. Iya, sering itu di sana ya. Seperti itu ya Pak. Iya. Ya, ini mungkin ada nggak pengembangan atau gagasan dari yang Pak Iqbal pikirkan untuk pengembangan dari pabrik ini untuk kedepannya biar seperti apa Pak Iqbal? Untuk kedepannya sendiri memang apalagi kosmetik sekarang kan juga baru gencar-gencarnya ya. Harapannya kita bisa bikin untuk pabrik manufaktur lagi. Selain itu kita bisa untuk bikin di penguatan di marketing kita. Habis itu kita mau bikin untuk di variasi produk yang lain. Karena kosmetik itu kan banyak. Kalau sekarang kan kita belum mengarah ke dekoratif kayak make up segala macam itu kan banyak. Nah, apalagi ibaratnya kita kan juga punya kiblat ya. Siapa sih yang kita kadang-kadang kita ngelihat kompetitor itu kan juga pingin ada keinginan juga di situ. Ya, ini mungkin Pak Iqbal kan sebagai dari direktur utama dari perusahaan ini, mungkin gimana sih cara tip-tip memilih kosmetik yang benar itu seperti apa? Yang aman?
pertama ini ya, untuk kosmetik yang benar sendiri pastikan dia sudah memiliki izin edar. Izin edar sudah mewakili untuk dia keamanan. Gitu. Yang kedua, sesuaikan dengan jenis kulitnya masing-masing. Itu dua hal yang terpenting. Karena meskipun dia sudah punya izin, tapi kalau kosmetiknya itu nggak cocok dengan orang kulitnya, itu juga mungkin dia akan bermasalah. Berarti sesuai kulit sendiri juga. Ya, tapi yang penting filter pertama pastikan dia udah punya izin, karena perizinan untuk kosmetik kan juga cukup ketat ya. Jadi nggak mudah, ibaratnya nggak mudah, kita nggak bisa percaya untuk produk-produk yang dia ilegal seperti itu. Ada lagi mungkin Pak Iqbal? Dua hal itu aja yang menurut saya lebih penting. Nah, untuk bahan-bahannya gimana mungkin? Nah, untuk bahan-bahannya mungkin juga harus diperhatikan ya, karena sekarang kalau untuk pemilihan misalkan kayak bahan-bahan berbahaya yang itu kayak hidroquinon atau logam berat seperti merkuri, itu benar-benar dijauhi. Tapi memang untuk dari instansi BPOM sendiri sudah melarang seperti itu. Iya, sebenarnya udah nggak dilarang, udah benar-benar dilarang. Tapi kalau sampai ada itu pemakaian, ya udah Gitu ya. seperti itu ya. Jadi memang dua itu yang penting. Ya, paling penting itu. Filter pertama memang dia harus punya izin edar dulu. Kalau sudah ada itu, bisa itu kita ibaratnya mau untuk menuntut ya. Kalau ada apa-apa, ada wadahnya sendiri seperti itu. Kalau sudah ada izinnya.